Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Yang pertama dan yang paling utama sekali ialah marilah kita ucapkan puja-puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menciptakan bumi tanpa tiang, langit tanpa gantungan, dan gunung-gunung di dunia ini sebagai pasarnya. Yang kedua, salawat berserta salam tak bosan-bosannya kita curahkan kepada baginda besar kita yakni Nabi Muhammad SAW. Beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman kemodernan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang ketiga, adanya saya di sini ingin menyampaikan kultum singkat yang berjudul kematian. Kematian adalah suatu yang pasti akan dialami oleh setiap yang bernyawa atau setiap kita manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 57 yang artinya yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut, yang artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan hanya kepada Kamilah mereka akan kembali. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia hanyalah sementara, sedangkan kehidupan yang hakiki ada di akhirat. Kita semua yang hadir di sini sekarang ini pasti akan merasakan yang namanya kematian suatu saat nanti. Begitu pula dengan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik itu tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Namun Islam mengajarkan kepada kita bahwa kematian bukanlah akhir dari perjalanan ini, melainkan pintu menuju kehidupan berikutnya. Setelah kematian, manusia akan memasuki yang namanya alam barzakh atau alam kubur, sebuah fase sebelum hari kebangkitan. Di sana, amal perbuatan seseorang akan menentukan bagaimana ia menjalani kehidupan selanjutnya. Jika amalnya baik, maka alam barzakh menjadi tempat yang nyaman bagi dia, bagi mereka, bagi kita yang melaksanakan amal kebaikan. Jika amalnya buruk, maka ia akan mengalami kesengsaraan, ketidaknyamanan di alam barzakh. Kematian juga merupakan peringatan agar tidak lalai dalam beribadah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Artinya kita sebagai seorang muslim jangan terlena dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Kita boleh merasakan senang, kita boleh merasa gembira, kita boleh merasa bahagia saat hidup, kita boleh tertawa, merasakan kegembiraan. Namun jangan sampai semua kesenangan itu membuat kita lalai akan perintah Allah. Mengingat kematian adalah salah satu cara untuk menyadarkan kita bahwa kehidupan yang sesungguhnya justru dimulai setelah raga kita mati. Mengingat kematian akan membuat hati kita menjadi lembut, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, serta mendorong seseorang untuk memperbanyak melakukan amal-amal soleh. Dalam Islam, kehidupan dunia justru merupakan sebuah ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin, yang artinya kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 155. Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa setiap muslim akan mendapatkan ujian tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah juga punya kabar gembira kepada mereka yang terkena ujian, bahwa orang-orang bersabar
menghadapi cobaan di dunia dan senantiasa bertawakal akan mendapat ganjaran besar. Hadirin yang dirahmati Allah, kematian memang sering membuat kita ketakutan. Namun, sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menghadapi kematian dengan husnuzon kepada Allah. Dalam kondisi apapun, termasuk saat sakit atau menjelang ajal, kita dianjurkan untuk berprasangka baik dan berharap rahmat serta ampunannya. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, janganlah seorang di antara kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. Hadis riwayat Muslim. Ingatlah bahwa Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi, selagi kita hidup, kita teguhi bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahu Rahman, Allahu Rahim. Ketika kita mendekat, Allah akan lebih mendekat lagi kepada kita. Jika kita mendekat kepadanya sejengkal, maka Allah akan mendekati kita lebih banyak dari itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.